warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Suprei, mahasiswa BPG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, sekaligus pendidik atau pengajar SMK Al-Khairiyah 2 Jakarta dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan video pembelajaran ini berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat pelajaran atau ilmu yang bermanfaat pada kesempatan saat ini. Amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum mata pelajaran ini dimulai, mari sama-sama terlebih dahulu kita baca doa. Coba kelompok 1 persiapkan doa. Siap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pertemuan kali ini hadir semua. Baik, untuk berlanjut di absen ya. Aditya, Ahmad Dewianto, Ahmad Kusuma, Abdul Wicaksono, Arwan Syah Septian, Arya Sahwilal, Bagus Wargianto, Gerbi, Berpa, Biar, Erlangga, Fahmi, Fauzi Fatma Hidayat, Luki, Muhammad Ada Saputra, Muhammad Faizal Rizki, Muhammad Fikri Maulana, Muhammad Kafi, Muhammad Noh, Muhammad Rauf Setiawan, Muhammad Rasad, Muhammad Rosid, Muhammad Romdoni, Namtan Firmansyah. Wah, hadir ya, alhamdulillah ya. Semua kita mesti semangat pada kesempatan saat ini mempelajari pernikahan dalam Islam ya. Sama yang sudah tahu, coba apa itu pengertian nikah? Pengertian nikah dalam Islam disebut nikah, berasal dari kata Arab nikah yang berarti berkumpul satu atau akad. Nikah adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagus ya. Kemudian siapa yang tahu berkenan dengan dasar daripada pernikahan itu? Ada yang tahu? Dasar daripada pernikahan adalah dalil hukum pernikahan ya, dalil hukum pernikahan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah teman kamu bisa menjawab, itu jawabannya adalah benar. Ya. Pernikahan secara bahasa nikah berarti berkumpul, bersatu atau akad. Yang arti yang sebenarnya secara syar'i adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama
sebagai suami istri dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian tujuan daripada pernikahan dalilnya tadi sudah jelas ya. Bahwasanya mengambil dari sumber firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum." Ya. Kita semuanya dianjurkan dan diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu, dan bisa menjaga syahwatnya dari perbuatan zina, yaitu dianjurkan untuk menikah. An-nikah sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang berpaling dari sunnahku berarti bukan golonganku. Nah, itulah dasar daripada pernikahan. Nah, tujuan daripada pernikahan ini coba kita perhatikan di sini ya. Tujuan pernikahan coba diperhatikan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, ya. Kita lagi juga untuk membentengi akhlak. Nah, yang pertama tadi untuk memenuhi tuntutan manusia yang asasi. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian yang keenam, nah ini sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang perlu diperhatikan, hukum nikah. Nah, terjemah daripada hukum nikah yang wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun ya. Nah, ini yang wajib nih, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun coba coba kamu dibaca coba. Coba kamu baca yang ini suaranya. Maka wajib baginya untuk menikah. Iya, terus ini yang wajib menikah itu tujuannya yang begini, coba perhatikan. Dia mampu segala-galanya dan dia khawatir berbuat maksiat. Dia mampu baik fisik maupun mental, atau bendanya ada, cuma dia takut tidak bisa menjaga kemaluannya, takut bermaksiat. Nah, itu wajib hukumnya nikah, ya. Nah, kemudian yang kedua yang sunnah, coba lanjut. Yang sunnah dulu. Ini yang sunnah ya, itu wajib. Yang sunnah coba yang sunnah. Yang sunnah dulu. Nah ini. Yang sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk namun ini sunnah hukumnya ya. Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Itu sunnah hukumnya ya. Dia mampu, nah dirinya mampu, kemampuannya ada, harta benda dia punya. Ya, nah itu sunnah hukumnya. Dia mampu menahan maksudnya ya, mampu menahan dirinya dari berbuat maksiat. Nah ini yang perlu dipahami ya. Yang mampu dulu, dia mampu baik lahir maupun batin, namun dirinya bisa menahan dirinya dari berbuat maksiat, itu sunnah. Nah kalau yang tidak mampu untuk menahan dirinya, wajib, itu aja intinya. Ya, baik sekarang yang buah.
coba. Bagi yang mampu Dan apa dari Nah, tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang kompeten atau lanjut usia, betul terus atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rosida atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. artinya kemampuannya tidak memadai, tapi dia untuk dalam rangka menjaga dirinya daripada berbuat maksiat ya. Menjaga dirinya daripada berbuat maksiat, mending nikah aja dah, kan gitu ya. Nah itu hukumnya ubah, boleh-boleh saja ya. Yang penting perempuannya rela, mau makan mau nggak makan ya, dan segala macamnya. Kalau perempuannya tidak rela itu lain urusannya ya. Kemudian selanjutnya ini ubah hukumnya. Kemudian yang selanjutnya yang makruh, ini hukum pernikahan yang makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita dinikahinya atau menzalimi hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia. betul ya itu hukumnya tadi apa? Makruh. Kemudian yang haram, coba yang haram baik banyak coba. Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Betul. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kalau begitu caranya berarti haram untuk nikahnya. Apalagi tujuannya buat menyakiti ya, buat menyakiti lahir maupun batin perempuan, haram hukumnya ya. Biasanya kan awalnya dia bercinta, saling senang menyenang, dia saling senang dan saling mencintai. Pada akhirnya entah apa sebabnya saling membenci. Dan salah satunya punya niat, gue nikahin lu dengan catatan nanti kalau udah nikah diakin, nah itu udah haram hukumnya. Jadi niatnya sudah nggak benar. Ini mahram yang tidak boleh dinikahi. Nah surat apa itu? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 23 sampai 24 ya. Itu dalil pada mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi itu mahram. Ingat, mahram adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Tiga, saudara perempuan sekandung saya dan si ibu. Nggak boleh tuh. Adik kakak nggak boleh nikah. Jangan disebabkan punya ada cakep banget mantap dia kayak boy naksir. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh, tetap nggak boleh dinikahi. Nah ini sebentar Bapak jelaskan mengapa dalam Islam itu ada ta'aruf. Pengertiannya begini. Kadang-kadang dalam kehidupan orang tua kita kan bisa jadi punya istri lebih daripada satu, kemudian punya anak ada di mana-mana, kadang-kadang anaknya, kemudian takutnya antara anak dengan anak pacaran sehingga terjadi nikah. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya ta'aruf itu adalah kadang-kadang dalam arti untuk menyelidiki dia saudara kita atau bukan, itu maksudnya ya. Nah kalau saudara berarti tidak boleh dinikahkan atau haram untuk nikah. Terus lagi bibi. Yang kelima ya, bibi saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian yang ketujuh, Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. nah inilah ya yang diharamkan untuk menikah atau menjalin pernikahan ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan asal nikah. Nah kalau hal-hal yang sudah diharamkan atau tidak boleh atau mahram atau perempuan-perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi kita nikahkan, maka hukum nikahnya tidak sah ya. Selama-lamanya hukumnya zina. Selama-lamanya berzina. Ini yang perlu diperhatikan ya dalam hal pernikahan ya. Paham ya? Baik, selanjutnya
coba diulang sedikit untuk judulnya coba. Itu yang tadi kan? Masih yang tadi ya? Ya. Terus lanjut. Selanjutnya, nanti rukun nikah. Rukun nikah itu perlu dipahami juga ya. Rukun nikah itu ada berapa? Siapa yang tahu? Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon suami. Yang kedua calon istri perempuan. Yang ketiga Saksi. sebelum saksi siapa yang wali? Ya. Sebelum saksi wali dulu, baru yang Saksi. saksinya 2 orang saksi. Limanya itu kabul. Yang terima dari ijab dan qabul. Nah, kemana ini yang perlu diperhatikan juga nih? Yang namanya 2 insan baru dipertemukan kadang-kadang beda pemikiran. Sehingga dengan bedanya pemikiran itu terjadi kesalahpahaman, selisih paham ya. Selisih paham. Sering ribut, bertengkar, berantem, jangan pun udah jadi suami istri kadang-kadang baru pacaran aja ribut mulu. Ini ya, baru pacaran aja sudah ribut mulu sehingga terjadi putus tuh. Pacaran aja bisa ada yang putus ya. Apalagi sesudah terjadi pernikahan. Terkadang kan ada yang namanya perceraian. Itu talak artinya. Coba pengertian talak coba lihat, perhatikan. Pengertian talak. Talak adalah perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan ucapan atau pernyataan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut talak, yang berarti melepas atau melepaskan ikatan. Ya, dari talak ya, melepaskan artinya berpisah ya. Melepaskan ikatan lahir maupun batin dalam rumah tangga atau perceraian ya. Sudah dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah dijelaskan. Baik, lanjut. Ini mesti dipahami ya masalah talak ya. Nah ini rukun talak nih, lanjut buat terus. Yang menjatuhkan talak nih rukun talak nih. Nah, coba dari bentar. Dikembalikan. Nah, rukun talak ya itu dia tadi bentar. Nah, rukun talak nih. Yang menjatuhkan talak itu mesti suami, yang istri. Itu baru cepat terjadi. Ya. Rukun talak yang menjatuhkan talak suami, syaratnya balik, berakal dan hendak sendiri, kalau nggak dipaksa dengan orang lain ya. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istri yang dijatuhi. Kata kasarnya nanti kamu punya istri, masing-masing punya istri 1000 kali meminta talak atau minta diceraikan, ketika kamu tidak mengabulkan maka tidak terjadi perceraian. Tapi ketika istri kamu menantang minta diceraikan, kamu langsung menjawab, baik saya talak kamu, itu terjadi udah. Makanya ketika nanti kamu punya istri mendesak minta diceraikan, kamu tinggal aja dulu. Udah banyak mikir aja dulu, kita introspeksi diri, udah tidur dulu, istirahat dulu dah. Saya mau keluar dulu mencari makan atau mencari angin, nah gitu ya. Nah, jangan dilayani dulu, ya. Jangan langsung emosi, ya nggak boleh langsung emosi ya. Jangan pun tak 1.000 saya ucapan buat kamu, bahaya ya. Nah udah bilangin Kali. baik selanjutnya. Lapar nih coba. Lapar tidak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau tidak ya. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Nah, 3 kali. Ini macam-macam talak nih ya. Ini yang kamu nanti mesti bisa menyimpulkan nih. Jadi nanti buat antisipasi, buat sama-sama nanti bisa merenungkan ketika nanti itu berumah tangga ya atau berkeluarga ya. Ingat ya. Ini talak roji nih, tuh talak roji. Coba nanti mengambil kesimpulan nanti ya. Talak roji. Talak roji itu adalah talak yang boleh rujuk. Ya. Talak bain ada 2. Bain sudro sama dengan bain sudro. Bain sudro dan sudro atau talak bain sudro
talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak puluh karena pernyataan istrinya. Tadi Ya, ya. ya. Tapi kalau memang tidak dijawab, nggak akan terjadi perceraian. Tapi kalau dijawab terjadi. Ya. Nah, ini talak yang kedua nih, talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali ya, dalam waktu yang berbeda. Rujuk. Nah, rujuk nih. Nah, tadi talak, sekarang rujuk ya. Rujuk artinya Kembali suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'iyah dan masih dalam masa iddah. betul. Rujuk coba istri syaratnya pernah digauli. Talaknya talak raj'iyah dan masih dalam masa iddah. Suami syaratnya Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Sihat, lafal berujuk. Saksi yaitu 2 orang laki-laki yang hadir. Betul, ini ada 4 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti ya. Baik, lanjut ya. Nah, hikmah pernikahan. Nah, ini ada beberapa hikmah pernikahan. Makanya dalam seumur hidup mesti orang mengalami nikah. Ya, bukan mengalami, mesti disunahkan untuk menikah ya. Karena kalau laki-laki yang tidak mau menikah sampai dia meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan golonganku. Itu yang perlu diperhatikan ya. Baik, lanjut. Nah, ini beberapa hikmah yang penting banget orang melakukan pernikahan nih. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci, yakni halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah gak haram lagi hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya. Dan yang keduanya mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Nih, coba kamu perhatikan. Kalau seseorang yang menghasilkan anak di luar pernikahan, maka walaupun hasil perbuatannya, yang kata orang itu sudah hasil perbuatan, kan seharusnya anaknya. Kan ada luar pernikahan, walaupun hasil perbuatan dia, maka bukan anak. Jadi ya, bukan anaknya. Makanya yang sekali-kali sampai hubungan badan di luar nikah. Khawatir nanti keturunan kita, khawatir harta warisan tidak dapat, tidak hak mendapatkan harta warisan. Ketika anak itu mau nikah, kita punya anak perempuan nih, kemudian dia punya calon suami. Nah, kita tidak berhak untuk menikahkan atau tidak berhak untuk menjadi wali. Apa sebabnya? Walaupun itu hasil perbuatan kita, tapi bukan anak kita. Ya, alhamdulillah yang sampai terjadi ya. Ini hikmahnya nih, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiganya, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Ya, yang jelas sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun berdua selamanya di dalam kamar itu nggak jadi larangan ya. Yang penting sama-sama kuat aja udah ya. Paham ya? Nah, yang berapa nih? Keempat terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Jadi yang namanya kadang-kadang dalam usaha orang tua lagi sepi, nanti istrinya yang membantu ya. Tapi kalau umpama selama itu bisa bekerja sama, insya Allah kan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, punya anak insya Allah terjaga pelihara ya. Baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam pendidikannya. Paham ya? Baik, yang kelima, yang terakhir, Terjadinya keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Baik, akan terjadi keluarga besar ya, akan tercipta keluarga yang besar dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan ya. Saling bersilaturahim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsuta rizqahu wa yas'ala bi athari falyasir rahimah." Ya. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi dua keluarga harus saling bersilaturahim sehingga dapat memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai kesimpulannya, pernikahan adalah suatu ikatan atau akad laki-laki dan perempuan untuk
tercipta keluarga yang sakinah mawaddah. Yang perlu diperhatikan jangan sampai berbicara sembarangan sehingga terjadi talak. Ya. Dan kalau sudah terjadi talak sebanyak 3 kali maka tidak boleh rujuk. Nah ya itu yang perlu diperhatikan ya. Nah rujuk tadi sudah sebagaimana dibahas, mudah-mudahan kamu semua mengerti ya. Coba dari mata pelajaran yang baru saja dibahas, Bapak mengharapkan kamu dapat mengerti. Coba masalah pernikahan coba di kelompok yang satu coba, yang ini depan coba ke depan. Nah, ke depan. Apa kesimpulan kamu? Coba dari yang sudah tadi kita bahas. Jadi kemudian yang ditayangkan dari kelompok satu, saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian pernikahan Coba ditanggung yang lain, coba perhatikan. Ayo. Islam disebut nikah, berasal dari kata Arab nikah, yang berarti berkumpul bersatu atau akad. Nikah adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan ibadah, menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan pernikahan dalam Islam menjaga kehormatan dan kesucian diri, melanjutkan perhatikan. menumbuhkan cinta dan kasih sayang, memenuhi fitrah manusia untuk hidup berpasangan, menjadi ladang pahala dan ibadah. Hukum pernikahan dalam Islam ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan rukun nikah. Syarat calon suami dan istri tidak dalam larangan menikah seperti mahram. Ada wali bagi perempuan tidak dalam kondisi ihram atau iddah. Iya. Rukun. Ada calon suami. 2. Ada calon istri. Wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Nah itu rukun nikah ya. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok satu? Bagus. Kemudian kelompok 2 tahu gimana dari kesimpulan yang tadi mata pelajaran yang sudah disebut coba. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi ialah 1. Pengertian talak. Talak adalah perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan ucapan atau pernyataan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut talak, yang berarti melepas atau melepaskan ikatan. 2. Hukum talak. Hukum asal talak dalam Islam adalah mubah atau boleh, tetapi bisa berubah tergantung pada kondisi. Para ulama mengklasifikasikan hukum talak menjadi 5, yaitu yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Penjelasan dari wajib yaitu jika suami dan istri terus-menerus bermaksiat, saling menyakiti atau tidak bisa menjalankan kewajiban pernikahan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Penjelasan dari sunnah jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan tidak bisa dinasihati. Penjelasan dari mubah yaitu jika suami merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga tanpa sebab tidak yang berdosa. Penjelasan dari makruh yaitu jika suami menceraikan istrinya yang baik tanpa alasan yang jelas atau kuat. Penjelasan dari haram jika dilakukan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli, atau talak dijatuhkan untuk menyakiti atau talak zalim. 3. Penyebab talak. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam rumah tangga, yaitu tidak ada kecocokan atau komunikasi yang buruk, tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip hidup atau keagamaan yang mendalam, tidak adanya keturunan atau kadang menjadi alasan. Faktor eksternal, campur tangan pihak ketiga, keluarga, mertua atau orang ketiga, tekanan ekonomi atau masalah finansial, pengaruh lingkungan atau teman yang buruk, perbedaan status sosial atau pendidikan yang mencolok. Ada jenis talak, yaitu yang pertama talak raj'i,
talak yang masih bisa dirujuk selama masa iddah. Ini coba diperhatikan ya. Ini Yang kedua, nanti ini talak mu'id sebulannya. terbagi dua, yaitu ada ba'in sugro dan ba'in kubro. Ba'in sugro adalah talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru. Ba'in kubro adalah talak 3 kali, tidak bisa kembali kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara sah. Yang ketiga, talak sunnah. Talak sesuai aturan syariat dijatuhkan saat istri suci dan belum digauli. 4, talak bid'ah. Talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli. Hukumnya haram, tapi jika diucapkan tetap jatuh talaknya menurut sebagian besar ulama. 5, akibat dari talak. Ada masa iddah, masa tunggu bagi istri, putusnya hak dan kewajiban suami istri, dampak psikologis dan sosial, terutama jika ada anak. Hak nafkah, tempat tinggal, dan hak asuh anak dalam hukum Islam dan negara tergantung kasus. Betul, gimana caranya? Yang selanjutnya semuanya ada ya, coba. Dari melihat video yang ditayangkan tadi, saya dari kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa satu, pengertian rujuk. Rujuk secara bahasa berarti kembali. Dalam konteks pendidikan Islam, rujuk adalah kembalinya suami pada istrinya yang telah ditalak atau cerai 1 atau 2 kali ya, selama masih dalam masa iddah dan tanpa akad nikah baru. Rujuk hanya berlaku untuk talak rajai, talak 1 atau talak 2, bukan untuk talak 3, ba'in kubra. 2, dalil tentang rujuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, cerai yang dapat dirujuk itu 2 kali saja. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 229 artinya para suami lebih baik merujuk istri-istri mereka dalam masa iddah mereka jika para suami menghendak istilah perdamaian dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ketiga, syarat-syarat rujuk. 1, rujuk hanya sah jika memenuhi syarat berikut. Talak 1, talak raj'i. Talak raj'i atau 1 dan 2 kali. Ketiga, masih dalam masa iddah, masa tunggu istri. Dan keempat, tidak memerlukan akad atau mahar baru. Yang kelima, dilakukan dengan niat dan atau ucapan yang sah. Yang keenam, dilakukan oleh suami secara sadar dan tidak terpaksa. 4, cara rujuk. Rujuk dapat dilakukan dengan 2 cara. A, ucapan. Ya, contoh, aku rujuk kamu atau aku kembalikan kamu sebagai istriku. Ya. B, perbuatan, yaitu dengan hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat rujuk selama masa iddah. 5, alasan rujuk. 1, beberapa alasan umum mengapa suami melakukan rujuk. Dan yang kedua, masih saling mencintai. Ketiga, ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Keempat, adanya penyesalan atas talak yang dijatuhkan. Kelima, ingin menjaga keutuhan keluarga, terutama demi anak-anak. Keenam, mendapat nasihat atau masukan dari keluarga. Pernikahan pada pasangan. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT yang biasanya kekerasan fisik. Ketiga adalah perselingkuhan. Dan yang keempat, kondisi atau komunikasi kurang pas. Ya, siap. Gimana? Kalian semua bisa menyerap dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kamu sudah mengerti arti daripada pernikahan, kemudian talak, rujuk, dan ini adalah merupakan pembelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan kedepannya nanti bisa kita praktikkan ya. Bisa kita amalkan.